Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi anak sekalian. Perkenalkan, nama saya Yudi Putra Nusantara dan saya merupakan berasal dari program Magister Manajemen Universitas Negeri Jakarta, di mana saat ini saya coba mempresentasikan tentang seminar proposal tesis saya, yaitu analisis kelayakan investasi SPAL atau sistem pembayaran minimum PTXPZ di Cilacap, Jawa Tengah. Berikut adalah daftar isinya, di mana data isinya akan terdiri dari dari pendahuluan, di mana pendahuluan itu akan ada latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian dan manfaat penelitian. Lalu lanjut ke kajian pustaka, di mana kajian pustaka ini akan berisi tentang semua teori-teori pendukung berupa investasi, time value of money, cost of capital, dan capital budgeting. Dan yang terakhir adalah metode penelitian. Di metode penelitian ini terdiri dari unit analisis, teknik pengumpulan data, variabel, dan teknik analisis. Oke, kita mulai dari pendahuluan, di mana pendahuluan akan memberi latar belakang, rumusan masalah, tujuan, dan manfaat penelitian. Untuk latar belakang penelitian saya ini berasal dari pertama dari tesis akses air bersih, di mana hanya 83% rumah tangga di Indonesia yang memiliki akses air bersih, dan itu berasal dari penelitian WHO tahun 2020, yang dimana membuat Indonesia berada di peringkat 140 dari 193 negara. Maka dari itu, pemerintah melakukan intervensi di mana ada mandat proyek strategis nasional PSN berdasarkan dari Perpres nomor 75 tahun 2012 dan nomor 3 tahun 2016. Kemudian di situ juga menjabarkan tentang solusi pendanaan melalui skema PPB, di mana itu juga tertuang dalam Perpres nomor 38 tahun 2012. Dari intervensi parameter ini, maka muncullah kerjasama antara BUMN atau swasta dengan pemerintah untuk membangun infrastruktur sistem penyediaan air minum. Setelah itu dilakukan eksekusi proyek berupa pembangunan sistem penyediaan air minum bersih di Cilacap sebagai solusi untuk mengurangi krisis air bersih di Indonesia. Fokus penelitian ini berada di 3 poin, yaitu entitas pengembangnya itu adalah PT Exoset yang merupakan BUMN atau badan usaha milik negara. Kemudian sektor investasinya adalah berupa penyediaan infrastruktur sistem air, pembangunan infrastruktur sistem penyediaan air minum. Dan ketiga adalah mandat korporasi, di mana investasi ini menuntut tata kelola yang baik, di mana proyek harus melalui uji kelayakan finansial. Rumusan masalah dan tujuan. Rumusan masalahnya yang pertama adalah apakah investasi proyek SPAL di Cilacap ini layak secara finansial untuk dilakukan atau dilaksanakan. Yang kedua, faktor-faktor apa saja yang paling mempengaruhi kelayakan investasi proyek tersebut. Kemudian untuk tujuan penelitian ini pertama itu menilai kelayakan di dalam aspek finansial menggunakan indikator terukur, yaitu net present value atau NPV, internal return atau IRR, profitability index KPI, dan payback period produktif. Yang kedua adalah menguji pengaruh faktor-faktor risiko terhadap indikator plan atau analisis sensitivitas. Manfaat penelitian di sini, penelitian saya ini ada dua, yaitu manfaat teoritis, yaitu metodologi dalam analisis kelayakan investasi finansial, dan juga uji sensitivitas serta menjadi acuan bagi penelitian serupa di masa depan. Kemudian manfaat praktisnya, pertama PT XYZ itu memberikan landasan yang kuantitatif untuk mendukung keputusan investasi, dan juga bagi pemerintah itu menjadi bahan evaluasi untuk menyumbangkan skema investasi. Lanjut kita maju ke bab 2, itu kajian pustaka, di mana di sini akan berisi tentang penjelasan teori pendukung dalam penelitian. Dalam penulisan untuk membuat
kajian pustaka ini saya membuat 5 poin yang sebagai teori pendukungnya, yaitu pertama, yaitu ada investasi, di mana investasi ini merupakan investasi jangka panjang dan merupakan investasi di sektor real. Dan yang kedua adalah prinsip dasarnya atau basic fundamental yang dipakai adalah value of money. Kemudian yang ketiga adalah cost of capital, di mana itu terdiri dari cost of debt, cost of equity, dan WSCC. Kemudian capital budgeting, di mana capital budgeting akan banyak menjelaskan tentang arus kas, terus metode kelayakan investasi, dan analisis risiko dalam capital budgeting. Kemudian terakhir adalah keputusan akhir, di mana keputusan akhir ini akan menentukan apakah proyek ini layak atau tidak layak. Baik, kita lanjut di prinsip dasarnya, itu value of money, di mana value of money bahwa menjelaskan bahwa uang yang sekarang itu tidak sama nilainya dengan uang di masa depan. Jadi bila kita lihat di sini value of money terbagi menjadi dua, yaitu future value, di mana nilai suatu dana atau investasi pada masa mendatang setelah mengalami pertumbuhan selama periode tertentu, di mana rumusnya adalah future value N sama dengan PV 1 plus I pangkatnya, di mana N ini adalah period dan I adalah interest, dan PV merupakan present value. Bisa kita lihat di sebelah kiri, gambar sebelah kiri adalah future value dari harga atau uang $100 di 10 tahun dengan beberapa interest atau bunga tingkat bunga yang berbeda, di mana menunjukkan bahwa uangnya tadinya $100 sampai di tahun 10 itu akan mengalami kenaikan yang cukup signifikan. Kemudian present value itu nilai sekarang. Nilai sekarang resumnya arus kas yang akan diterima di masa mendatang pada periode tertentu setelah didiskontokan. Nah, present value ini adalah FV atau future value N dibagi 1 plus I pangkat N, di mana FV ini adalah future value dan I adalah tingkat bunga atau tingkat diskonto, dan N adalah period. Dan itu bisa dijelaskan juga dalam gambar di sebelah kiri bahwa uang di masa depan pada harga atau uang $100 pada periode 40 tahun menunjukkan bila kita punya nilai $20, maka kalau misalkan kita tarik sekarang ini untuk tingkat diskonto yang 5%, itu akan memiliki nilai $100 yang masih sekarang. Oke, lanjut ada cost of capital, di mana cost of capital adalah terbagi menjadi dua struktur modal, itu cost of debt, di mana cost of debt ini atau KD itu biaya yang ditanggung perusahaan atas penggunaan pinjaman, dan kemudian juga cost of equity itu ekspektasi imbal hasil penyelesaian, di mana dari kedua struktur ini itu akan menghasilkan WACC adalah weighted average cost of capital, di mana WACC adalah rata-rata tertimbang biaya modal perusahaan yang berasal dari berbagai sumber pendanaan, di mana WACC ini biasanya digunakan sebagai tingkat diskon untuk arus kas masa depan tersebut. Nah, free cash flow sendiri adalah arus kas real yang tersedia bagi investor setelah memenuhi kewajiban operasional dan investasinya, di mana free cash flow ini terbagi menjadi atau rumusnya formulanya yaitu pertama dari NOPAT atau net profit after tax itu ditambah dengan depresiasi dan amortisasi, kemudian dikurangi dengan capital expenditure, dan dikurangi dengan net working capital. Kemudian metode kelayakan investasi, di mana indikatornya ada 4. Pertama net present value, di mana net present value ini fokusnya di mengukur selisih PV arus kas masuk dengan investasi awal, di mana syarat kelayakannya adalah NPV itu harus lebih besar dari 0. Bagaimana metode ini yang paling banyak digunakan untuk paling absolut dan bisa mengukur nilai tambah real bagi perusahaan.
Kemudian yang kedua adalah IRR atau internal rate of return, di mana fokus pengukurannya yaitu tingkat pengembalian atau persentase saat LTV sama dengan nol, di mana syarat kelayakannya adalah IRR harus lebih besar dari BLCC. Kemudian PI atau Profitability Index adalah merupakan rasio manfaat terhadap biaya investasi, di mana syarat kelayakannya PI itu harus lebih besar dari 1. Kemudian payback period atau PP, di mana fokus pengukuran itu adalah durasi waktu untuk pengembalian modal, di mana syarat kelayakannya harus lebih pengembalian modalnya harus lebih cepat dari target yang sudah ditentukan. Risiko-risiko yang dalam capital budgeting terbagi menjadi 3. Yang pertama adalah stand-alone risk, di mana stand-alone risk itu merupakan ketidakpastian pada arus cost. Kemudian corporate risk, dampak proyek terhadap portofolio perusahaan, dan risk risiko makroekonomi dan pasar modal, di mana dalam penelitian ini akan lebih fokus kepada stand-alone risk, di mana stand-alone risk ini ada 2, yaitu analisis sensitivitas, di mana mengukur perubahan NPV akibat fluktuasi suatu variabel tunggal. Yang kedua adalah simulasi Monte Carlo, di mana menganalisis probabilitas risiko dengan mengukur multivariabel secara bersama melalui simulasi kaca. Lanjut bab 3, itu metode penelitian, di mana di sini bab 3 ini terdiri unit analisis dan teknik data, di mana unit analisis ini merupakan fungsi penelitiannya adalah analisis kelayakan investasi pada SPAP yang di Cilacap, Jawa Tengah, yang dilakukan oleh PT XYZ, di mana PT XYZ ini merupakan badan usaha milik negara yang bergerak di bidang khusus Indonesia, yang turut berkontribusi terhadap proyek-proyek strategis di sektor air bersih, termasuk SPAP yang menjadi proyek strategis nasional dengan skema KPBU. Kemudian terkait pengumpulan data yang digunakan data sekunder yang dikumpulkan dari bulan Januari 2026 sampai sekarang, di mana studi literatur itu pengumpulan data dilakukan melalui studi pustaka terhadap buku, jurnal ilmiah, laporan perusahaan, serta referensi lain perusahaan. Kemudian dokumentasi, di mana metode dokumentasi dilakukan dengan mengumpulkan data-data finansial seperti asumsi keekonomian dan investasi awal, biaya operasional, pendapatan yang berhasil produksi dari dokumen PT XZ dan sumber terkait. Kemudian untuk variabelnya di sini ada 4, yaitu pendapatan atau revenue, itu koleksi, di mana revenue ini digenerasikan oleh 1, produksi volume produksi air, tarif air curah, dan eskalasi kenaikan tarif. Yang kedua adalah modal atau capex, capital expenditure, di mana ini terdiri dari investasi awal, terus intake, terus biaya bangunan, biaya generator, dan kantor. Kemudian yang ketiga adalah beban operasional OPEX, di mana terdiri dari maintenance alat, kemudian gaji-gaji pegawai, dan operasional lain. Kemudian asumsi makroekonomi, di mana terdiri dari pajak, terus inflasi, dan WACC atau WACC. Kemudian teknik analisisnya, di sini pertama yang dilakukan adalah pengumpulan data, di mana pengumpulan data ini berasal dari studi literatur dan dokumentasi yang sudah dijelaskan di bab 3 sebelumnya. Kemudian pengolahan data, dalam pengolahan data ini akan menyusun model finansial yang terdiri dari arus masuk dan arus keluar, yaitu pendapatan, capital expenditure, personal expenditure, dan asumsi makroekonomi. Kemudian dari pengolahan data tersebut akan menghitung NPV, net present value, IRR, PI, dan PP, serta melakukan analisis sensitivitas dan Monte Carlo dari hasil indikator ini. Kemudian dapat ditarik kesimpulan apakah proyek SPAP ini layak. Sebelum saya tutup, ada satu quotes dari Robert Armstrong tahun 94, di mana biasanya bahwa valuasi bukanlah ilmu yang pasti, melainkan sering memperkirakan nilai masa depan berdasarkan bukti yang ada hari ini. Sekian dari saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.